Hai, gimana kabarnya hari ini? Malam ini aku mau bacakan untuk kamu salah satu kisah yang amat menarik dari mitologi Yunani. Ini adalah kisah tentang sepasang bucin, budak cinta yang bernama Eros dan Psyche. Psyche adalah seorang putri yang memiliki kecantikan yang luar biasa. William Adolphe Bouguereau, seorang seniman Perancis, menggambarkan Psyche sebagai seorang perempuan cantik dengan rambut panjang terurai, ikal-ikal yang feminin gitu, dan paras wajah yang lembut benar-benar seperti seorang dewi. Pantas saja orang-orang sangat terpesona akan kecantikan Psyche. Sampai-sampai banyak yang datang dari kerajaan yang jauh hanya untuk melihat kecantikan Psyche. Ya, pada masa itu kan belum ada Google dan Instagram ya. Jadi kalau penasaran ingin lihat seseorang, ya harus berkunjung dan melihat langsung. Saking cantiknya Psyche, sampai-sampai Aphrodite, dewi kecantikan, merasa insecure. Wow banget gimana itu cantiknya Psyche. Sampai-sampai dewi kecantikan aja merasa gak aman. Aphrodite merasa terabaikan karena orang-orang sangat terpesona dengan kecantikan Psyche dan datang untuk mengagumi dan menyembah putri ini seperti seorang dewi. Cemburu terhadap Psyche, Aphrodite kemudian memerintahkan anaknya Eros, yaitu dewa cinta, untuk membuat Psyche jatuh cinta kepada makhluk terjahat dan terburuk yang paling dibenci orang sedunia. Ketika Eros hendak menjalankan tugasnya, mengendap-endap mau memanah Psyche yang sedang tidur, ia malah terpesona melihat kecantikan Psyche dan dengan sembrononya malah tertancap anak panahnya sendiri dan jadi jatuh cinta kepada Psyche. Sementara itu, meski memiliki kecantikan yang luar biasa, Psyche tidak memiliki pendamping. Saking perfectnya Psyche mungkin malah membuat para lelaki jiper gitu ya, berani mengagumi tapi tidak berani mendekati. Kedua saudarinya sudah menikah dan sering mengolok-ngolok Psyche yang percuma sih lebih cantik kalau gak laku. Hal ini membuat ayah Psyche juga sangat pusing memikirkan nasib Psyche. Beliau akhirnya menemui Apollo. Apollo itu dewa musik, dewa cahaya, dewa nubuat yang melalui oracle-nya. Oracle itu semacam kaum rohaniwan pada masa itu, bisa memberikan ramalan tentang masa depan. Ayah Psyche datang meminta petunjuk mengenai pasangan hidup Psyche. Apollo menyarankan agar Psyche dibawa ke puncak gunung. Di sanalah akan ada pasangan yang menikahinya. Walau berita sedihnya adalah yang akan menikahinya ini adalah sesosok makhluk yang menyeramkan. Dengan berat hati, ayah Psyche melaksanakan perintah Apollo. Pesta pernikahan dan kematian Psyche pun menjadi satu ritual. Ia dihias dalam pakaian kematian dan dibawa ke puncak gunung. Dark banget ya ini pernikahannya Psyche. Tetapi Zephyros, dewa angin, mengantarkan Psyche ke sebuah bukit tidak jauh dari kediaman Eros. Ada versi lain dari cerita ini yang mengatakan bahwa ketika Eros tertancap panah asmara, ia
membawa Saiki ke istananya. Saiki ditinggalkan di sebuah padang rumput dan ia pun tertidur. Ketika terbangun, ia menjelajahi tempat itu dan menemukan sebuah rumah yang indah, bertiang emas, berlantai permata, berdinding perak, dan beratap gading. Rasa ingin tahu mendorongnya untuk masuk, dan ternyata di sana pesta sudah disiapkan baginya. Ia menikmati hidangan lezat yang disajikan oleh dayang-dayang gaib yang kemudian mengantarkannya ke dalam sebuah kamar. Di dalam kamar yang sangat gelap itu, Eros yang tidak dapat ia lihat menemuinya. Ia melarang Saiki untuk melihat wajahnya atau mencari tahu siapa dirinya. Jika Saiki tidak menuruti larangan ini, hubungan mereka terpaksa harus berakhir. Demikian kata Eros tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Saiki adalah manusia biasa, bukan dewi. Ia tidak diizinkan untuk mengenali Eros yang adalah dewa. Apalagi dengan mencintai Saiki dan hidup bersamanya, bukan hanya ia gagal melaksanakan perintah ibunya, tapi ia juga akan membuat ibunya, Aphrodite, merasa dikhianati. Meski diliputi rasa ingin tahu yang sangat besar, Saiki menerima aturan yang ditetapkan Eros. Eros selalu mengunjunginya kala malam tiba dan meninggalkannya menjelang dini hari. Saiki tidak dapat melihat wajah kekasihnya dalam kegelapan dan tidak mengenali siapa ia sesungguhnya. Namun ia bahagia karena Eros memberinya kenyamanan dan rasa sayang yang tanpa perlu dilihat oleh mata pun sudah dapat dengan kental dirasakan oleh hatinya. Sementara itu di bumi, keluarga Saiki berduka, memikirkan kemungkinan Saiki sudah meninggal. Saiki melihat kedua kakaknya menangis meratapi kepergiannya. Ia meminta Eros untuk menjemput mereka mengunjungi dirinya dan tinggal beberapa waktu bersamanya. Eros mengabulkan permintaan Saiki dan meminta Zephyros mengantarkan kedua kakak Saiki ke istananya. Alih-alih merasa senang melihat kehidupan adiknya yang bahagia, kedua saudara perempuan Saiki ini malah terbakar rasa iri hati. Mereka meracuni pikiran Saiki bahwa pasangannya adalah monster jahat yang menyeramkan, yang sewaktu-waktu akan memakannya. Akhirnya lama-lama Saiki juga jadi penasaran untuk menyingkap misteri tersebut. Ketika Eros sedang terlelap, ia menyalakan lentera dan ternyata ia terpana mendapati pria paling tampan yang pernah ia lihat seumur hidup. Saking terpesonanya, dia gak sadar setetes minyak panas dari lentera jatuh ke atas pundak kanan Eros. Hal itu menyebabkan Eros terbangun dan kaget dan langsung terbang melarikan diri dalam rasa marah dan kecewa terhadap Saiki yang sudah melanggar janjinya. Saiki berusaha mencegah dengan menangkap kaki Eros. Ia menggantungkan tangannya pada satu kaki Eros dan mengiba agar Eros tidak meninggalkannya. Akhirnya lama-lama ia lelah dan tidak kuat lagi bergelantungan di kaki Eros. Saiki pun terjatuh. Eros yang tidak tega melihat Saiki
menempatkan Psyche dengan lembut di atas rerumputan, dan kemudian dengan berat hati dan kecewa benar-benar pergi meninggalkan Psyche. Sepeninggal Eros, Psyche putus asa dan penuh penyesalan. Ia menjatuhkan diri ke dalam sungai. Namun sungai berbelas hati kepadanya dan menghanyutkannya menuju kediaman Dewa Pan, dewa hutan. Dewa Pan menyarankan agar Psyche memperjuangkan cintanya. Psyche kemudian meminta bantuan Ceres dan Junon. Tapi mereka gak berani karena mereka gak mau melawan Aphrodite, sesama dewi. Sesama dewi pun ada kode etiknya gitu. Psyche pun menyadari bahwa ia harus berhadapan langsung ke Aphrodite dan meminta maaf. Sementara itu, Eros yang terbakar kulit bahunya pergi ke istana ibunya untuk meminta perawatan. Aphrodite ketika mendapati anaknya dengan luka bakar dan mendengar tentang hubungan Eros dan Psyche menjadi sangat murka. Ia mengurung Eros di istananya dan memerintahkan Merkurius, dewa perdagangan, untuk membawa Psyche ke hadapannya. Setibanya Psyche, ia menyiksa Psyche, menjadikan Psyche sebagai budaknya dan menyuruhnya melakukan tugas-tugas yang mustahil untuk diselesaikan. Psyche menerima hukuman ini dengan sabar, dengan harapan mendapatkan kembali cinta Eros. Jatuh bangun Psyche berusaha melaksanakan tugas demi tugas yang diperintahkan Aphrodite. Ada kalanya dia juga merasa putus asa, bahkan sampai berusaha mengakhiri hidupnya sebanyak 2 kali. Tapi banyak sekali yang sayang ke Psyche di sekitarnya, sehingga bahkan semut, alang-alang, burung elang, sampai menara juga membantu Psyche menyelesaikan tugas-tugas berat yang diberikan oleh Aphrodite. Pada tugas yang ketiga, Psyche harus pergi ke neraka untuk mendapatkan sebongkah kecantikan dari Dewi Persephone dan memasukkannya ke dalam kotak. Aphrodite merasa kecantikannya memudar karena upayanya menyembuhkan luka Eros. Jadi, Aphrodite membutuhkan bongkahan kecantikan itu. Ketika akhirnya Psyche berhasil menunaikan tugas ini, ia sudah sangat lelah. Dalam keletihan itu, ia tergoda untuk menggunakan bongkah kecantikan dari Persephone. Dia pikir, ya kalau bongkahan kecantikan ini aku gunakan, mungkin aku akan bisa merebut kembali hati Eros. Tapi ketika ia membuka kotak tersebut, ia malah diserang rasa kantuk yang sangat kuat yang menyebabkan ia tertidur pulas tanpa dapat dibangunkan. Sementara itu, Eros yang sudah sembuh dari luka bakarnya melarikan diri dari istana Aphrodite. Ia mencari Psyche dan menemukannya. Dengan ujung panahnya, ia membangunkan Psyche dari kutukan tidur panjangnya. Masih sangat mencintai Psyche, Eros membawanya menemui Zeus, raja para dewa. Ia memohon pada Zeus untuk memberikan keabadian kepada Psyche. Dan Eros berjanji akan selalu siap membantunya kelak sebagai balasannya. Zeus pun akhirnya mengabulkan permintaan Eros. Ia memanggil semua dewa-dewi termasuk Aphrodite
dan meminta mereka untuk merestui hubungan Eros dan Psyche. Ia memerintahkan Aphrodite untuk tidak lagi mengganggu Psyche. Eros dan Psyche pun akhirnya hidup bahagia, live happily ever after. Kisahnya happy ending ya, tapi bukan tanpa perjuangan, kesabaran, dan kesediaan untuk memaafkan. Jadi, buat kamu pun yang sekarang sedang berjuang, sabar ya. Tetap tekun, percaya bahwa setiap usaha yang gigih akan berujung pada ending yang manis. Selamat tidur nyenyak dan selamat mimpi indah. Terima kasih ya udah dengerin Dongeng Seluruh Dunia.